Ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja. Kembali lagi di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bias, kita kembali lagi di program kita nih, Menjelang Maghrib dari Bimbingan Islam. Safik, Ya, Ki. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, enak banget. Khair, insyaallah. Ente gimana? Alhamdulillah, Ana juga baik nih. Nah, bersama kita masih ada Ustadz Ahmad. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam. Mungkin Ana Ada pertanyaan apa nih di hari iya kedua betul. nih? Mungkin Ana akan buka dengan langsung aja ya. Langsung kayaknya. aja. Langsung pertanyaan dari salah satu wali santri Pondok Pesantren Madinatul Quran Bogor. Masya Allah. Jadi ada yang nanya nih Ustadz. Afwan, bagaimana mengatasi hati supaya tidak merasa was-was dan jenuh dan merasa ternyata hidup di dunia ini cuma kayak gini aja gitu. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim Ustadz? Fadal Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Subhanallah, kalau misalnya ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja. Mungkin Anda atau Bapak atau Ibu menanya itu, dan kita semuanya harus introspeksi. Apakah kita itu sudah menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, itu kalian tidak bisa menghitungnya. Kalau kita cek dari semenjak tadi pagi kita bangun tidur hingga sekarang, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, melaksanakan ibadah, saum dan seterusnya. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungkan dan merenungi bahwa Allah memberikan kita nikmat yang banyak, maka kita akan bisa merasakan bahwa kita ini mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Hal khaliqun ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Mungkin kita ini terlalu menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara hal-hal yang bukan tujuan kita diciptakan. Kita tahu tujuan kita diciptakan, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta dari mereka rizki, aku juga tidak minta makan dari mereka. Mungkin orang itu terlalu sibuk, mungkin kita terlalu sibuk untuk bekerja dan mencari penghasilan. Seolah-olah kita ini harus menyetorkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita harus memberi makan Allah. Padahal Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itulah yang memberi kita rizki. Allah memberikan rizki kita, memiliki kekuatan yang sangat teguh. Maka kalau kita merasa hidup kita ini serasa was-was, jenuh atau hambar, kita yang harus mengecek bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Itu untuk penyakit was-was. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dan juga obat bagi segala penyakit yang ada dalam hati, termasuk penyakit was-was. Demikian juga kalau seorang merasakan kejenuhan, kesempitan dalam hidup, mungkin karena dia itu berpaling dari agama Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, niscaya baginya itu kehidupan yang sempit
dia akan merasakan kesempitan sementara dunia begitu luas. Dia merasakan kesempitan di rumahnya yang begitu luas dan segenap kenikmatan yang Allah rasakan masih merasa sempit. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, wabil khusus penanya, untuk Allah berikan taufik untuk bisa mengisi kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya dengan iman dan amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita pengen hidup enak, ini rumusnya. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun wanita dan dia beriman kepada Allah, maka niscaya falanuhyiyannah, Allah menekankan dengan sangat, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Amin insyaallah. Gimana Fik? Insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyain gak nih? Kalau dari antum pribadi Iya. deh. Kadang tuh Pernah gak sih? galaunya mungkin Iya. gitu saat kayak misalkan anak-anak ya seusia kita ya, anak-anak muda gitu. Gak ada semangat hidup lah bahasanya saat mau belajar agama juga. Ternyata memang belum ada keinginan kuat gitu. Apalagi ngebayangin bisa hafal Quran Ki. Itu jauh banget dari bahasanya tuh hidup gini-gini aja tuh ya apa adanya banget gitu saat. Jadi bingung mau akhirnya nanti timbulnya perasaan-perasaan apa gua udahin aja hidup gitu saat. Itu yang kan yang sampai paling bahaya. Iya, bundirnya itu kan yang paling bahaya tuh saat. Gitu kayak gitu apakah kurang iman atau memang lingkungan itu kan juga kayaknya ngaruh ya Ki. Ya pasti itu karena kurang iman atau bahkan seseorang yang jauh dari keimanan atau bahkan memang orang tidak beriman. Sehingga dia memiliki pemikiran-pemikiran bahwa dia ini tidak diciptakan untuk sesuatu purpose atau suatu tujuan tertentu. Dia pikir dia diciptakan ya Begitu aja. begitu Udah, saja. gitu, heeh. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iya. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian itu mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia begitu saja, tidak ada maksud, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibimbing, tidak diutus Rasul. Ini maha suci Allah dari perbuatan kesia-siaan seperti itu. Maka marilah kita memikirkan kembali sebenarnya apa tujuan kita hidup di dunia ini. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Ya berarti harus taunya ya belajar agama itu ya. Betul. Gak ada jalan lain Penting. Seth ya. Biar tahu Iya. tujuan hidup kita tuh apa sebenarnya. Betul. Karena kan yang namanya neraka sama surga kan udah ada ya. Iya. Tinggal bagaimana kitanya berarti. Gitu Ki. Oke, Masya Allah, semoga jawaban dari Ustadz Ahmad bisa menjawab ya pertanyaan dari wali santri Pondok Pesantren Madinatul Quran tadi, dan khususnya seperti kaum muslimin banyak yang bertanya Iya, hal hal yang serupa demikian gitu. ya, hal serupa. Oke, jazakumullah khairan Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz. Ustadz Hafik juga. Jadi kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya menjelang maghrib bersama Bimbingan Islam. Barakallahu fikum.